Halo teman-teman, selamat datang di kanal kita, Fakta Indonesia. Indonesia itu kaya banget, gak cuma alamnya, tapi juga peninggalan bersejarah dan arsitektur ikoniknya. Setiap kota punya ciri khasnya masing-masing, dan seringkali ciri khas itu diwakili oleh sebuah bangunan atau monumen yang jadi kebanggaan. Nah, di video ini kita bakal ajak kalian keliling Indonesia, tapi bukan ke tempat biasa, melainkan ke 5 benda ikonik yang jadi simbol kota-kota besar. Mulai dari yang megah menjulang, sampai yang punya cerita romantis. Yuk kita jelajahi tempat ikonik ini. Sebelum itu jangan lupa like dan komen ya. Let's go! Tahukah kamu, kalau jembatan Ampera di Palembang punya kisah unik yang jarang diketahui? Jembatan ikonik ini dulunya bernama Jembatan Musi, dan sempat dijuluki Jembatan Soekarno, karena diresmikan oleh presiden pertama kita. Yang menarik, bagian tengah jembatan ini bisa diangkat untuk memberi jalan pada kapal-kapal besar yang melintas. Dulu, proses pengangkatannya manual, menggunakan bantuan operator. Sekarang, meski sudah tidak diangkat lagi sejak 1970, mekanisme pengangkatnya masih utuh dan berfungsi dengan baik. Di malam hari, Jembatan Ampera berubah jadi lebih memesona, dengan lampu-lampu warna-warni yang menghiasinya. Konon, ada legenda yang menyebutkan kalau jembatan ini dijaga oleh penunggu gaib yang melindunginya dari mara bahaya. Panjangnya mencapai 1177 meter, menjadikannya salah satu jembatan terpanjang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia punya spot unik yang bikin kita bisa berdiri tepat di garis Khatulistiwa. Yap, Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat ini jadi bukti nyata kalau negara kita dilewati garis imajiner yang membelah bumi. Yang keren, 2 kali setahun, tepatnya tanggal 21-23 Maret dan September, tugu ini gak bikin bayangan sama sekali saat tengah hari. Fenomena ini disebut kulminasi, di mana matahari tepat berada di atas kepala kita. Tugu yang dibangun sejak zaman Belanda tahun 1928 ini juga punya keunikan tersendiri. Bentuknya yang mirip tombak dengan 4 panah penunjuk arah mata angin ini jadi saksi bisu perjalanan astronomi Indonesia. Nah, yang bikin tambah spesial, suhu di sekitar tugu ini bisa mencapai 40 derajat Celcius karena posisinya tepat di garis Khatulistiwa. Keren kan fakta-faktanya? Tahu nggak kalau Monas yang jadi ikon Jakarta ini menyimpan fakta-fakta mengejutkan? Monumen nasional yang menjulang setinggi 132 meter ini, ternyata pembangunannya memakan waktu 14 tahun. Dari 1961 sampai 1975. Yang bikin unik, di puncak Monas ada lidah api berlapis emas seberat 35 kg. Emas murni ini didatangkan khusus dari Italia dan dilapisi dengan lapisan anti karat. Nah, yang lebih seru lagi, di bawah Monas ada ruang bawah tanah misterius yang konon jadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen bersejarah. Tapi tahukah kamu, desain awal Monas sebenarnya terinspirasi dari bentuk lingga dan yoni dalam filosofi Hindu. Presiden Soekarno sendiri yang memilih desain ini sebagai simbol keseimbangan dan persatuan bangsa. Tahu gak sih kalau Tugu Jogja yang ikonik itu punya cerita yang bikin kita kagum. Monumen yang berdiri tegak di perempatan Jalan Mangkubumi ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1755 loh. Yang menarik, tinggi tugu ini awalnya mencapai 25 meter dengan bentuk yang lebih megah. Tapi pada tahun 1867, gempa bumi dahsyat bikin tugu ini roboh. Yang sekarang kita lihat adalah versi yang dibangun ulang dengan tinggi 15 meter. Tugu ini bukan cuma sekedar landmark biasa, dia punya filosofi yang dalam banget. Posisinya membentuk garis lurus sempurna dari Keraton Yogyakarta ke Gunung Merapi. Dalam konsep Jawa, ini disebut Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya tentang asal dan tujuan kehidupan. Nah, yang paling unik, bentuk tugu yang runcing ke atas ini melambangkan Manunggaling Kawula Gusti
atau bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak fakta menarik tentang Indonesia ya. Tahukah kamu bahwa tusuk sate raksasa yang menjadi ikon gedung sate sebenarnya menyimpan makna mendalam? Bangunan megah yang dirancang arsitek J. Gerber ini bukan sekadar kantor gubernur Jawa Barat. 6 tusuk sate di puncaknya melambangkan 6 juta gulden biaya pembangunan gedung ini di masa kolonial Belanda. Tapi yang lebih menarik, ornamen ini juga mencerminkan filosofi Sunda Nyungcung Kak Buana Luhur menuju ke arah yang lebih tinggi. Gedung berusia hampir 100 tahun ini memadukan gaya arsitektur Italia, Moor, dan sentuhan lokal Sunda. Lihat saja detail ukiran dan ventilasi yang berbentuk geometris khas timur. Dan yang mengejutkan, bangunan ini tetap kokoh karena dibangun dengan campuran putih telur dalam semennya. Di malam hari, gedung sate tampil memukau dengan pencahayaan yang membuatnya bak istana di negeri dongeng. Kalau ke Bandung, jangan lupa mampir ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu.